Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak atau Ibu dosen penguji, serta teman-teman saya yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Arifin. Dan nama saya Muhammad Ridho. Kita dari program studi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja praktik yang berjudul Sistem Informasi Keuangan Pribadi, EMI Wedding Organizer. Sistem ini merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu karyawan dalam mengelola keuangan pribadi secara lebih efektif, terstruktur, dan mudah diakses kapan saja. Kita lanjut aja ke slide kedua. Kita ada konteks permasalahannya. Di sini kita punya dua faktor, ada faktor latar belakang dan dampaknya ya. Dan untuk kali ini saya ingin jelaskan tentang latar belakangnya dulu ya. Pada era digital saat ini, pengelola keuangan pribadi menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada kenyataannya, masih banyak orang yang belum melakukan pencatatan keuangan dengan baik, termasuk bagian karyawan dari EMI Wedding Organizer. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, bagian besar karyawan masih mencatat pemasukan dan pengeluaran secara manual atau bahkan hanya mengandalkan ingatan. Metode tersebut menurut saya memiliki berbagai kelemahan seperti data mudah hilang, sulit melakukan evaluasi pengeluaran, serta tidak dapat mengetahui kondisi keuangan secara real time. Akibatnya, banyak pengguna yang merasa gajinya cepat, habis tanpa mengetahui secara pasti kemana uang tersebut digunakan. Dan selain itu, mereka juga kesulitan dalam menyusun anggaran bulanan dan menyiapkan dana tabungan untuk kebutuhan mereka di masa depan. Berdasarkan masalah tersebut, kami mengembangkan sebuah sistem yang dapat membantu pengguna melakukan pencatatan dan pengelolaan keuangan secara digital. Dan kita masuk aja ke slide ketiga, solusi cerdas. Di sini bakal dijelaskan kepada Rido. Jadi, saya ingin menjelaskan solusi cerdas. Dijelaskan solusi yang kami tawarkan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan keuangan pribadi karyawan. Kami mengembangkan sebuah aplikasi e-wallet berbasis web yang berfungsi sebagai alat bantu pencatatan dan pengelolaan keuangan pribadi. Jadi, aplikasi ini dirancang khusus untuk membantu karyawan EMI Wedding Organizer dalam mengelola pemasukan, pengeluaran, serta tabungan mereka secara lebih terstruktur. Melalui sistem ini, pengguna dapat memantau kondisi keuangan secara real time tanpa harus melakukan pencatatan manual. Jadi seluruh data tersimpan dalam database sehingga lebih aman dan mudah diakses kapan saja. Selain itu, aplikasi ini tidak digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, melainkan hanya berfokus pada pengelolaan keuangan pribadi masing-masing. Jadi pengguna dapat memiliki kontrol yang lebih baik terhadap kondisi finansialnya. Untuk selanjutnya, di sini ada ruang lingkup fitur. Jadi saya ingin menjelaskan untuk mendukung kebutuhan pengguna, sistem ini memiliki beberapa fitur utama yang saling terintegrasi. Jadi di sini ada fitur pertama, jadi transaksi harian yang digunakan untuk mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran berdasarkan kategori tertentu. Dengan fitur ini, pengguna dapat mengetahui riwayat aktivitas keuangan secara detail. Jadi untuk fitur kedua adalah kontrol anggaran atau budgeting. Fitur ini membantu pengguna menetapkan batas pengeluaran pada kategori tertentu, sehingga penggunaan uang menjadi lebih terkontrol dan tidak melebihi anggaran yang telah ditentukan. Dan di sini ada fitur ketiga, target tabungan atau saving goal. Pengguna dapat membuat tujuan keuangan tertentu, seperti membeli laptop, kendaraan, atau menyiapkan dana darurat. Sistem ini
akan menghitung dan menampilkan progres pencapaian target tersebut secara otomatis. Dengan kombinasi ketiga fitur tersebut, pengguna dapat melakukan pencatatan, pengawasan, dan perencanaan keuangan dalam satu aplikasi. Dan Selanjutnya, saya ingin melempar kepada Rehan. di sini kita masuk aja ke proses pengembangan ya teman-teman. Bagaimana sistem ini dirancang dan direalisasikan. Sini kita masuk ke pendekatan teknis. Dalam pengembangan sistem KLI ini, sistem kami menggunakan metode waterfall. Nah, apa sih metode waterfall itu? Metode waterfall dipilih karena memiliki tahapan yang jelas dan terstruktur, sehingga cocok digunakan dan mengembangkan sistem yang kebutuhan fungsionalnya itu sudah diketahui sejak awal. Tahapan dalam metode waterfall ini terdiri dari analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, dan pengujian dan pemeliharaan. Untuk teknologi yang kita gunakan kali ini, di sini kita menggunakan PHP natif sebagai bahasa pemrograman utama. Kemudian kita memakai MySQL digunakan untuk media penyimpanan data. Sedangkan antar mukanya kita merancangnya memakai HTML, CSS, dan JavaScript. Dan juga kita memakai Bootstrap agar tampilan lebih responsif dan mudah digunakan. Karena ini proyeknya berbasis web, aplikasi dapat diakses dari berbagai perangkat tanpa melakukan instalasi tambahan. Dan kali ini kita masuk aja teman-teman ke analisis kebutuhan yang akan dijelaskan oleh Rido. Jadi di sini ada tahapan realisasi. Dalam progres pengembangan sistem ini, kami menerapkan beberapa tahapan yang dilakukan secara berurutan sesuai metode waterfall. Tahap pertama di sini adalah analisis kebutuhan. Pada tahap ini kami mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan menentukan fitur-fitur yang diperlukan dalam sistem. Tahap kedua, di sini ada desain sistem. Kami membuat rancangan database, diagram UML, serta desain antarmuka yang akan digunakan sebagai acuan pengembangan aplikasi. Dan selanjutnya ada tahap ketiga, implementasi. Pada tahap ini, seluruh rancangan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman menggunakan PHP, native, dan MySQL, sehingga menjadi aplikasi yang dapat dijalankan. Tahap terakhir adalah uji kelayakan atau pengujian sistem. Pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan pengguna serta menghasilkan perhitungan yang akurat. Melalui tahapan yang terstruktur ini, sistem dapat dikembangkan lebih terarah dan meminimalkan kesalahan selama proses pembangunan. Selanjutnya, ada slide 7. Saya ingin memberikan kepada Rehan untuk rempah santai. Ini kita masuk ke demo tampilan aplikasi teman-teman. Di sini ada screenshotan dari proyek kita. Di sini saya ingin menjelaskan satu-satu per halamannya. Di sini kita masuk dulu ke halaman dashboard. Halaman dashboard merupakan halaman utama yang pertama kali ditampilkan setelah pengguna berhasil login. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat ringkasan kondisi keuangan secara keseluruhan ya. Informasi yang ditampilkan meliputi total saldo, total pemasukan, total pengeluaran, serta grafik arus kas, dan fitur-fitur lainnya. Dengan adanya dashboard ini, menurut saya pengguna dapat mengetahui kondisi keuangannya secara cepat tanpa harus membuka data transaksi satu persatu. Dan di sini juga kita ada halaman transaksi ya teman-teman. Untuk halaman transaksi, fiturnya berguna untuk mencatat transaksi, masukan atau pengeluaran yang dapat dilakukan oleh pengguna. Selain itu, kita ada halaman budget. Untuk halaman budget sendiri, dia berguna untuk mengatur dan memantau batasan anggaran, pengeluaran pada kategori tertentu, agar pengeluaran kita lebih terkontrol.
Dan ada juga di halaman selanjutnya ada halaman wallet. Untuk halaman wallet sendiri kita membangunnya itu tujuannya untuk memecah dana ke dalam banyak wadah. Misal uang makan, dompet digital, rekening tabungan untuk keteraturan ekstra. Dan kali ini kita masuk ke halaman savings. Untuk halaman savings sendiri di sini berguna untuk menentukan target tabungan. Misal kita punya tabungan, kita punya target tabungan, kita bisa taruh di sini. Misal kita mau beli laptop, dan aplikasi akan menampilkan persentase sejauh mana target itu telah terkumpul. Dan terakhir kita ada juga halaman reports. Di sini fitur untuk menampilkan laporan keuangan berdasarkan data transaksi yang telah tersimpan dalam sistem. Selanjutnya, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke pengujian sistem, validasi dan keandalan sistemnya. Di sini setelah seluruh fitur selesai dikembangkan, kami melakukan pengujian sistem. Pengujian dilakukan menggunakan metode. Tujuan pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh fungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hasil dari pengujian tersebut menunjukkan bahwa seluruh fitur utama seperti login, transaksi, wallet, budget, saving, dan laporan atau halaman-halaman lainnya berhasil berjalan dengan baik tanpa ditemukan kesalahan yang signifikan. Untuk selanjutnya kita keandalan sistemnya. Untuk keandalan sistemnya sendiri berdasarkan pengujiannya yang dilakukan, sistem memiliki beberapa keunggulan. Pertama, keamanan data pengguna terjamin karena setiap akun hanya dapat mengakses data miliknya sendiri. Dua, seluruh proses perhitungan saldo berjalan secara otomatis dan akurat. Dan ketiga, fitur budgeting dan savings goal mampu memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi keuangan pengguna. Dan terakhir, laporan keuangan dapat dihasilkan dengan cepat dan tepat sesuai data yang tersimpan di database. Untuk bagian terakhirnya, saya lanjut ke Rido. Silakan, Bang Rido. Simpulan. Jadi berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi keuangan pribadi karyawan Emmy Wedding Organizer berhasil dibangun dan berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sistem ini mampu membantu pengguna dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran, mengelola saldo melalui fitur wallet, mengontrol pengeluaran menggunakan fitur budgeting, serta memantau pencapaian target tabungan melalui fitur savings goal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur utama dapat berfungsi dengan baik dan menghasilkan perhitungan yang akurat. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna dapat lebih mudah mengelola keuangan pribadi, meningkatkan kesadaran finansial, serta membangun kebiasaan pengelolaan keuangan yang lebih disiplin dan terencana. Untuk pengembangan di masa mendatang, sistem ini dapat ditambahkan fitur notifikasi, integrasi dengan layanan pembayaran digital, serta pengembangan aplikasi versi mobile agar lebih fleksibel dan mudah digunakan. Dan yang terakhir, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Emmy Wedding Organizer yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk melakukan kerja praktek. Untuk
Bapak dan Ibu dosen pembimbing yang telah memberikan arahan selama proses penelitian dan pengembangan sistem ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun sistem yang kami bangun, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen penguji dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke demo websitenya teman-teman. Udah tuh itu. Di sini kita masuk ke demo websitenya teman-teman. Ini halaman yang pertama kita tampilkan yaitu halaman register. Di sini halaman register berguna untuk mendaftar akun sebelum kita masuk ke halaman login. Di sini kita ada memasukkan nama, email, password, dan konfirmasi password. Tuh, karena saya udah mempunyai akun, jadi kita masuk aja langsung ke halaman login. Halaman loginnya kita ada form email dan password. Kita akan masuk ke code saya dulu ya teman-teman. Setelah halaman password sudah diisi, selanjutnya kita masuk ke halaman dashboard. Untuk halaman dashboard, begini kira-kira teman-teman tampilannya. Di sini ada saldo bersih, total saldo, total pengeluaran, serta ada cash flow push-nya yang bisa kita filter menjadi bulanan, mingguan, atau harian. Dan di sini kita juga ada history transaksinya dan ada shortcut untuk melihat highlight tabungan kita. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke bagian wallet. Di bagian wallet sendiri berguna untuk mendaftarkan dompet kita yang serasanya kita misal kita punya, kita contoh aja teman-teman, kita punya saldo OVO, kita punya OVO. Untuk OVO kita pilih dulu jenis walletnya dan masukkan saldo yang kita punya. Misal teman-teman punya saldo OVO sekitar 350.000. Kita simpan aja dan otomatis dia masuk ke sini ke data 3.000 dan bertambah di total dan di dashboardnya. Dan sekarang kita masuk ke halaman transaksi teman-teman. Untuk halaman transaksi sendiri, dia sistem kerjanya itu untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan kita. Misal kita mau mencatat pemasukan kita akan mau mengambil pemasukan kita ada di dompet mana? Mandiri. Kategorinya tinggal kita pilih gaji, masukkan jumlah, ya disuruh masukkan jumlah, jumlahnya 250.000. Dan aja gajian Juni. Kita simpan transaksinya dan berhasil di sini akan ada free-nya. Dan semisal kita mau menambahkan pengeluaran, di sini kita tinggal ganti tipenya menjadi pengeluaran dan internet. Kita belum pilih walletnya. Dan di sini juga sama ternyata ya teman-teman pengeluarannya. Dan di sini otomatis di dashboardnya berkurang. Dan lanjut kita ke halaman transfer. Di sini untuk halaman transfer sendiri dia berguna untuk mentransfer dari antara dompet satu ke dompet yang lainnya. Misal kita punya duit cash, kita mau top upin ke OVOS misal. Kita masukin aja jumlahnya. Misal jumlahnya 30.000. Di
Di sini otomatis dia masuk. Saldonya dan di walletnya juga berkurang. Cashnya berkurang. Saldo OVO-nya bertambah. Selanjutnya kita ke halaman budget. Dari halaman budget ini sendiri kita gunanya tuh untuk membatasi pengeluaran kita. Misal kita mau menambahkan kategori membatasi biaya belanja kita, belanja transportasi kita. Kita masukkan transportasi kita tuh, misal sebulan kita harus membatasinya sekitar 200.000. Ini kita tinggal pilih periodenya, bulanan aja. Jadi kita bisa itu. Dan di sini dia muncul kita sudah masukin transaksinya sebelum itu, jadi dia di sini over budget, ada notifikasinya ya. Kita bisa lihat historinya juga. Dan lanjut kita ke halaman saving. Halaman saving sendiri dia bergunanya untuk misal kita membuat target tabungan atau untuk mau membeli sesuatu, kita bisa taruh di sini. Misal kita mau membeli motor, masukin aja targetnya. Misal untuk motornya 500.000. Misal kita punya target tabungannya atau punya tabungan dari awal. Misal kalau kita punya tabungan dari awal, targetnya sendiri kita tinggal taruh di sini. Lanjut kita masuk ke halaman report. Dari halaman report sendiri, dia berguna untuk melihat laporan keuangan kita dan history. Kita bisa risetnya, dia mau bulanan. Misal dari tanggal 31 Maret jadi sampai 20 Juni, dia langsung ada historinya di sini. Dan kita bisa melakukan ekspor PDF di sini. Laporan PDF-nya seperti ini ya teman-teman. Dan kita lanjut ke halaman analitik. Jadi dia untuk memberikan data yang sudah kita pakai menjadi berbentuk visual seperti ini. Ya, ada line, ada donut chart, dan ada top spending. Spendingnya ada dimakan sekitar 20. Dan kita ada budget performance dan progress saving goals. Ini juga ada shortcut untuk menuju ke halaman lain. Dan halaman yang terakhir ada halaman profile. Di sini halaman profile untuk melihat akun kita dan data kita. Ini ada total saldo walletnya juga, ada untuk mengubah nama dan email, dan ada akses cepatnya juga. Demikian ini web yang saya kerjakan. Kemungkinan kedepannya bakal ada perbaikan dari saya atau penambahan fitur yang lain. Terima kasih.